Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Yuda Ganesha Putri dengan NPM 10 100 11 6088. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Perbedaan antara tingkat pengetahuan dan perilaku pencegahan COVID-19 pada karyawan rest area kilometer 97B Tol Cikampek Purwakarta Padalarang. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu jumlah kasus COVID-19 yang terus meningkat, yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat, sehingga pemerintah menerapkan upaya pencegahan yang disosialisasikan untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat, di mana pengetahuan terhadap COVID-19 yang kurang akan mempengaruhi perilaku dan juga kesehatan masyarakat. Sedangkan perilaku pencegahan COVID-19 yang salah akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Untuk metode penelitiannya sendiri, dari teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan rancangan penelitian observational analitik dengan desain penelitian cross-sectional dan sumber datanya dari kuesioner dalam bentuk Google Form, lalu menggunakan teknik analisis chi-square dengan besar sampel sebanyak 54 sampel. Untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana tingkat pengetahuan COVID-19 pada karyawan rest area, lalu bagaimana perilaku pencegahan COVID-19 pada karyawan rest area, dan bagaimana perbedaan antara pengetahuan dengan perilaku untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada karyawan rest area. Untuk hasil penelitiannya sendiri, dilihat dari jumlah respondennya, terdapat 54 responden dengan usia ada 22 orang yang berusia 17 sampai 25 tahun, lalu ada 12 orang dengan usia lebih dari 46 tahun, untuk jenis kelaminnya ada 33 laki-laki dan 21 perempuan, lalu tingkat pendidikannya ada 25 orang dengan tingkat pendidikan SMA ataupun sederajat, dan 10 orang dengan tingkat pendidikan D3. Untuk lama kerjanya, ada 25 orang dengan lama kerja kurang dari 1 tahun, dan 9 orang dengan lama kerja lebih dari 5 tahun. Lalu, untuk variabel pengetahuannya sendiri, diketahui tingkat pengetahuan sebagian responden ini berada dalam kategori yang baik, yaitu sebanyak 31 responden atau 57%, sedangkan sisanya tergolong dengan kategori yang buruk atau sebanyak 23 responden, 43%. Kemudian, berdasarkan variabel perilaku, diketahui sebagian besar responden ini memiliki perilaku dengan kategori yang baik, yaitu sebanyak 31 responden atau 57%. Sisanya ada dalam kategori buruk sebanyak 23 responden atau 43%. Kemudian, hasil uji statistiknya menggunakan chi-square didapatkan nilai P 0,004 yang artinya terdapat perbedaan perilaku yang bermakna, di mana sebagian responden memiliki pengetahuan yang baik sekaligus perilaku pencegahan yang baik, yaitu sebanyak 24 responden atau 74%. Kemudian, sebagian kecilnya memiliki pengetahuan yang baik tetapi perilaku pencegahannya buruk, yaitu sebanyak 6 responden atau 26%. Kemudian, terdapat pula responden dengan pengetahuan buruk namun perilaku pencegahannya baik, yaitu sebanyak 8 responden atau 35%. Kemudian yang terakhir, terdapat responden dengan pengetahuan yang buruk sekaligus perilaku pencegahan yang buruk, yaitu sebanyak 16 responden atau 65%. Di mana terdapat karyawan dengan pengetahuan yang baik cenderung memiliki perilaku pencegahan yang baik pula. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Moto Atmojo, yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik memiliki kecenderungan untuk berperilaku yang baik juga. Kemudian terdapat juga karyawan dengan pengetahuan yang baik yang memiliki perilaku pencegahan yang buruk. Hal tersebut dapat disebabkan karena faktor internal. Salah satunya yaitu memiliki pengetahuan yang paling rendah, yaitu dalam tahap yang tahu, dan juga belum sampai ke tahap pengetahuan yaitu aplikasi atau kemampuan untuk memanfaatkan materi yang telah dipelajari ke situasi yang sebenarnya. Kemudian karyawan ini memiliki pengetahuan yang buruk, juga memiliki perilaku pencegahan yang baik, di mana hal tersebut dapat terjadi karena faktor eksternal, yaitu berupa perilaku yang diperlihatkan sendiri bukan berdasarkan kesadaran, melainkan adanya aturan ataupun tekanan yang mewajibkan seseorang berperilaku sesuai yang diharapkan, seperti aturan pencegahan COVID-19 yang diterapkan oleh pemerintah ataupun pengelola rest area. Kemudian terdapat perbedaan yang konsisten antara pengetahuan dan juga perilaku pencegahan COVID-19. Dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan di China dan juga Indonesia, di mana perilaku yang didasari oleh pengetahuan yang baik menghasilkan perilaku yang sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Tetapi hal tersebut tidak selamanya berjalan beriringan, karena terdapat faktor resiko internal dan juga eksternal yang menimbulkan adanya perbedaan antara pengetahuan dan juga perilaku seseorang.
Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, tingkat pengetahuan responden terhadap COVID-19 ini paling banyak dalam kategori yang baik, lalu perilaku responden terhadap pencegahan COVID-19 didominasi oleh kategori yang baik, dan terdapat perbedaan yang bermakna secara signifikan antara tingkat pengetahuan dan juga perilaku pencegahan COVID-19 pada karyawan rest area selama masa pandemi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.